Oke, perkenalkan nama saya Fatimah Zahro. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi Peminatan Media dari Universitas Dharma Andalas. Nah, kali ini tuh aku bakalan buat video sebagai salah satu pemenuhan tugas untuk tugas akhir di mata kuliah Etika Jurnalistik. Nah, untuk judul video aku ini, aku bakalan bahas tentang pelindungan hak privasi, hak tolak, dan juga hak jawab dalam pers. Jadi itu masih ada hubungannya antara court study dan juga antara menulis study. Jadi sebagai salah satu, jika nanti kita melaporkan berita ini aja nih, kita sebagai bukan yang sebagai wartawan profesional, tapi sebagai wartawan masyarakat yang menginformasikan juga membantu wartawan nanti. Ini mungkin karena ini tuh ada 3 materi ya, jadi aku bakalan bahas tapi secara singkatnya aja ya, secara intinya aja dari materi ini. Jadi ini tuh bisa dibilang sebagai dasar kita sebagai wartawan, sebagai jurnalistik. Oke. Untuk pembahasan materi ini aku bakalan bahas menjadi 3, yaitu yang pertama hak privasi, yang kedua hak tolak, dan juga yang ketiga pastinya hak jawab. Nah, ini semua masih dalam dunia pers, masih dalam dunia jurnalistik, dan bisa juga nantinya kita terapkan dalam dunia wartawan. Oke, yuk masuk ke materi yang pertama, hak privasi. Oke, hak privasi itu menurut Alman tahun 1975 merupakan peluang kita menciptakan kesendirian. Nah, kenapa sih disebutnya peluang menciptakan kesendirian? Nah, kenapa dimaksudnya peluang menciptakan kesendirian itu? Karena privasi, berarti kita tidak ingin orang lain tahu akan privasi kita, rahasia diri kita sendiri. Seperti contohnya ada seorang anak yang bisa bilang kalau dalam kata orangnya itu introvert. Dia tuh seorang anak sendiri dan dia tuh nggak ingin orang lain tahu tentang diri dia, menyembunyikan baik itu nantinya dari trauma yang dia miliki atau gimana. Nah, bagaimana sih seseorang itu dalam mewujudkan hak privasinya? Oke, karena tadi contohnya itu adalah seorang anak yang menyembunyikan dirinya dari orang lain. Itu juga sebagai salah satu wujud seseorang dalam mewujudkannya. Nah, atau ada 3 cara seseorang mewujudkan hak privasinya itu. Yang pertama adalah memanipulasi secara fisik. Nah, memanipulasi secara fisik ini tuh mungkin terlihat nyata, terlihat istilahnya tuh terlihat benar-benar terlihat dengan mata kita, dan kita juga benar-benar menyadarinya. Nah, ini tuh seperti menutup kamar, itu fisik ya. Jadi ada seperti seorang anak tadi yang dia menyembunyikan entah hal apa itu di kamarnya, kita nggak tahu gitu kan, yang dia akan menutup pintu, bahkan orang tuanya juga sendiri dia tidak mengizinkannya untuk masuk. Terus yang kedua,
memanipulasi lewat perilaku sosial. Nah, memanipulasi lewat perilaku sosial ini tuh bisa dari seperti gini, ketika orang itu memiliki masalah, orang itu memiliki problem, dan dia akan bisa manipulasi sosialnya itu seperti dia tuh tertawa, kelihatan happy, orang itu kelihatan bahagia, kelihatan happy, yang kita nggak bakalan nyadari bahwasanya dia itu penuh dengan berbagai rahasia, penuh dengan berbagai privasi yang tidak ingin dikasih tahunya ke orang lain. Terus yang ketiga, memanipulasi ruang atau psikis. Nah, ini itu mungkin bisa dibilang kayak orang gila ya. Dalam kata lain tuh orang-orang sering bilang dia tuh orang gila. Nah, kenapa sering dibilang orang gila? Karena dia berbicara sendiri. Karena kebanyakannya itu dia berbicara dengan tembok, atau nih misalnya dia punya pulpen, terus dia bicara, kamu tuh ngapain sih, rempong gitu. Jadi manipulasi ruangnya itu mungkin bisa masuk ke perilaku sosial, tapi dia tuh manipulasi ruangnya untuk dia sendiri, dan terkadang orang di sampingnya ikut dalam ruangnya itu. Oke. Terus itu apa itu hak itu yang tadi itu apa itu privasi. Nah, perlindungan hak privasi. Nah, perlindungan hak privasi menurut Loie B. Lockman yang merupakan seorang reporter pada tahun 93, dia mengklasifikasikan ada dua ketentuan yang dapat dipaksakan dalam hukum pidana dalam perlindungan hak privasi itu sendiri. Yang pertama itu ada membuat rasa tidak senang seseorang, dan yang kedua melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, mungkin kedua ini tuh udah sering ya, dan udah lazim banget di masa sekarang, di era bisa dibilang era teknologi banget, era media sosial banget, atau dari tahun 2000 ke atas ini tuh pelindungan hak privasi itu udah hampir nggak ada gitu kan. Nah, kita bisa taunya dari mana? Ya taunya dari tadi, ada dua ketentuan tadi tuh, dan itu tuh udah sering kita dengar juga di berita. Ada yang paling sering itu pencemaran nama baik. Jadi ada seorang artis yang mungkin kita bilang perilakunya itu kurang bagus, dia sebagai public figure, dan nantinya itu ada seorang ibu-ibu yang mengkomentari dengan kata-kata yang kurang baik. Nah, itu tuh pencemaran nama baik. Dia si artis itu sebagai public figure, jadi nggak semua orang suka dengan pencemaran nama baik itu, atau dengan kata lain cacian kita gitu. Walaupun kita sebagai public figure, tapi kita juga orang-orang juga harus bisa menghormati kita dong gitu. Terus yang selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya itu adalah pelanggaran privasi. Nah, pelanggaran privasi ini kayak gimana nih? Pelanggaran privasi, perlindungan privasi. Mungkin dalam kata lain, perlindungan sama pelanggaran itu bisa dibilang kita susah bedainnya gitu kan. Seperti kayak pelindungan tadi itu ada melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan dan membuat orang merasa tidak senang itu. Jadi pelanggaran privasi itu mungkin pada dasarnya itu dia melanggar hal yang tadi tuh, melakukan pencemaran nama baik tadi. Itu kan pelanggaran privasi. Kenapa dia ikut-ikut gitu kan? Kenapa dia harus ikut dengan orang-orang itu? Terus juga nih ada menurut salah satu pakar juga yang dia itu yang bernama Marbangun Harjowirogo pada tahun 1984, yang dimana kita itu sangat peka sekali terhadap kita itu sangat peka sekali terhadap pelanggaran hak kehidupan pribadi. Maka dalam bermedia harus sangat berhati-hati, dan dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik harus juga hati-hati. Nah, itu tuh kenapa? Karena ketika kita buat satu buat satu berita, dan beritanya itu mungkin bisa dibilang orang kita ngerasa itu bukan pencemaran nama baik, atau bukan juga yang tadi yang masuk ke perlindungan privasi, hak privasi tadi yang dua itu, kita
terkadang nggak sadar gitu kan, walaupun kita sebagai jurnalistik atau kita sebagai wartawan dari masyarakat, bukan wartawan profesional, kita juga nggak secara nggak langsung kita ngerasa itu bukan pelanggaran, namun orang merasa itu pelanggaran. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hak jawab dalam pers. Nah, hak jawab dalam pers ini kayak gimana ya? Berarti ini tuh contoh gini, ketika ada seorang narasumber diwawancarai oleh seorang wartawan tentang jurnalistik, itu narasumber itu mempunyai hak jawabnya, dan ketika sudah mendapatkan hak jawab dari narasumber tersebut, jurnalis tersebut wajib merahasiakan itu. Nah, mungkin aku bakalan jawab dulu pengertian dari hak jawab itu sendiri. Hak jawab itu diartikan sebagai ketika seseorang menyangkal atau sebuah lembaga menyangkal, memperbaiki, memberikan penjelasan tentang suatu berita yang menyangkut lembaga dan orang yang akan yang pelanggaran hak privasi tadi, yang dia merasa bahwasanya berita itu tidak benar, kurang tepat, dan atau dalam kata lain yang penyakit privasi tadi yang paling sering banget kita dengar dan sering banget kita itu adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu udah sering kita dengar, udah sering kita lihat juga. Hak jawab itu tidak termasuk selain hak privasi, ada termasuk salah satu hal yang wajib kita harus benar-benar menghormati hak jawab maupun hak privasi dalam dunia pers. Terus tujuan dari hak jawab itu atau fungsinya itu secara hukum adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara pers. Oke. Ya, yang tadi, jika misalnya ketika ada seorang jurnalistik yang salah dalam memberikan pernyataan, nah dia pers tersebut wajib untuk memberikan hak jawab, bukan pers sih, maksudnya lembaga tersebut wajib memberikan klarifikasi terhadap apa yang dibuat oleh seorang jurnalistik yang ada di lembaganya tersebut. Terus bagaimana pelaksanaan dan permasalahan hak jawabnya itu sendiri di Indonesia. Oke, di Indonesia jika terjadi konflik antara publik dan media massa, maka penyelesaian hak jawab itu tuh ada 3 cara. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada seseorang menjadi objek pemberitaan untuk mengemukakan isi berita yang bertentangan dengan isi berita yang dipublikasikan. Nah, mungkin ada nih, kalau nggak salah aku waktu itu sempat baca salah satu media, jadi wartawan itu bisa dibilang salah memberikan informasi gitu kan, dan informasinya itu kurang tepat, dan ada seseorang dan orang yang bersangkutan dengan informasi tersebut memberikan tanggapannya, bukan lembaga dari seorang jurnalistik itu, bukan, ada orang yang bersangkutan dengan berita itu memberikan tanggapannya bahwasanya itu tuh nggak benar, yang seperti ini yang benar, dan jurnalistik itu melebihkan kata-katanya. Jadi karena itu lembaga itu merasa kurang enak, jadi dia memberikan klarifikasi bahwasanya jurnalistik itu salah memberikan berita atau keliru, dan juga ya pastinya ada poin yang harus diterimanya nantinya oleh jurnalistik itu. Terus yang kedua, jika antara kedua belah pihak tidak bisa dicapai penyelesaian, maka mereka dapat meminta bantuan Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu merupakan kayak lembaga atau dalam kayak legislatifnya dunia pers gitu. Jadi ketika ada masalah, bukan dunia pers sih, kayak ya legislatifnya pers. Jadi ketika ada masalah dan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan,
maka pers itu wajib lembaga itu dan juga kedua belah pihak itu wajib meminta bantuan Dewan Pers untuk menyelesaikannya agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga, jika salah satu atau kedua pihak merasa tidak puas dengan rekomendasi Dewan Pers atau tidak berniat meminta bantuan Dewan Pers, dapat ditempuh jalur hukum melalui pengadilan. Nah, ini mungkin bisa dibilang jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi di Indonesia. Jarang terjadi di Indonesia kalau untuk ini, karena biasanya bisa diselesaikan ya, baik itu jalur ya bisa dibilang jalur kekeluargaan, terus nantinya jalur dalam pers. Jarang yang ke pengadilan jika itu bukan hal yang benar-benar ya sangat mengganggu privasinya, itu biasanya. Materi yang ketiga atau materi terakhir dalam pembahasan aku di video ini itu adalah hak tolak. Nah, hak tolak, oke. Tolak berarti kita tidak setuju, berarti kita tidak ingin, oke. Kata tolak berarti itu kita tidak ingin, kita tidak setuju, entah itu apa, entah itu mungkin saya nanti gini, kita buat suatu berita dan kita tidak menyebutkan narasumbernya, dan ada orang lain yang ingin tahu itu narasumbernya siapa dan kita dapat beritanya di mana, kita boleh menolak itu, karena kita sebagai jurnalistik punya hak tolak. Dan hak tolak kita itu melarang memberitahukan siapa narasumber kita, dari mana informasi ini kita dapatkan ya narasumbernya, siapa narasumber kita, terus dari mana kita dapat informasi ini sebelumnya, sebelum bertanya ke narasumber itu untuk klarifikasinya. Jadi kita wajib menolak. Karena itu hak tolak itu juga bukan hanya wartawan yang memilikinya, bukan hanya jurnalistik yang memilikinya, namun kita sebagai narasumber, kita sebagai yang nantinya bakalan memberikan informasi, kita wajib menolak ketika kita tidak ingin diwawancarai. Berarti itu hak, karena hak tolak itu bukan hanya untuk jurnalistiknya, tetapi juga untuk wartawannya itu, tetapi juga untuk narasumbernya itu sendiri. Nah, untuk hak tolak di Indonesia itu mengakui bahwa hak tolak itu dalam perkara pidana. Nah, jika seseorang dia udah menyatakan hak tolaknya, namun ada orang lain atau jurnalistik lain yang justru memberitahukan siapa narasumbernya, siapa nama narasumbernya, dari mana dapat informasi beritanya, padahal jurnalistik itu udah memberikan hak tolak, dan si narasumber juga udah memberikan hak tolaknya kepada si jurnalistik, dan itu bisa melalui perkara pidana di Indonesia, yang dimana yang bisa mengakui hak tolak itu misalnya ada saksi dalam hubungan ayah anak, sesama saudara, suami istri, ibu anak, ibu dengan keluarganya, atau orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau persahabatan juga bisa menjadi saksinya. Terus jika di luar kekeluargaan, undang-undang juga mengakui hak tolak bagi jabatan istimewa, jabatan yang dapat dipercayai. Nah, ini tuh lah orang-orang yang nantinya juga jika perkara ini maju ke pengadilan atau bisa dibilang maju ke meja hijau, maka orang-orang inilah yang nantinya akan membantu, akan mengakui bahwasanya si narasumber ini udah memberikan hak tolaknya kepada jurnalistik, namun jurnalistik itu mengabaikan hak tolaknya itu. Dan orang-orang ini tuh seperti kayak dokter, pendeta, notaris, pengacara, yang dimana kalau orang-orang ini memiliki peran penting dalam memberikan peran penting dalam kasus yang sedang dijalaninya atau kasus yang dialami oleh narasumbernya, oleh narasumbernya itu. Terus hak tolak ini diatur oleh
Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, yang dimana isinya itu kode etik wartawan Indonesia yang menetapkan wartawan Indonesia memiliki hak tolak. Jadi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu menetapkan bahwasanya wartawan Indonesia itu memiliki hak tolak yang wajib ditaati oleh siapapun, entah itu nantinya oleh si narasumber, entah itu nantinya oleh lembaga dari jurnalistik itu, jadi wajib. Oke. Terus juga Dewan Pers Indonesia juga ada 14 pasal atau 14 pasal kode etik jurnalistik. Jadi ada 14 pasal kode etik jurnalistik yang dimana di dalamnya itu ada tadi tuh yang ketiga materi yang aku sampaikan ini, ada hak privasi, ada hak jawab, dan juga ada hak tolak, yang dimana wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta, data, bukan opini. Oke. Nah, ini tuh ada di dalam 14 pasal kode etik jurnalistik. Namun hak tolak itu sendiri itu tidak bersifat mutlak. Hak tolak itu berlaku bagi perkara yang menyangkut ketertiban umum dan keselamatan negara. Jadi hak tolak ini tidak berlaku untuk semuanya juga. Hak tolak ini tuh berlaku untuk beberapa atau bisa dibilang mutlaknya ya, berlaku untuk beberapa, hanya untuk 2 aja, ketertiban umum dan keselamatan negara. Keselamatan negara pasti hak tolak itu wajib dijalankan, wajib digunakan. Oke guys, itu aja materi aku yang aku sampaikan. Ada 3 materi tadinya, ada hak tolak, ada juga hak privasi, ada hak jawab. Hak privasi itu yang dimana ketika seperti seorang anak yang tidak ingin orang lain tahu tentang kamarnya. Hak jawab itu ketika wartawan hak jawab itu ketika kita ngasih perlindungan yang dimana sendirinya itu untuk berfungsi untuk memperbaiki, memberikan penjelasan terhadap suatu masalah yang disampaikan. Dan hak tolak itu juga suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang wartawan dan juga narasumber, bahwasanya hak tolak itu bertujuan untuk keselamatan, namun hak tolak itu tidak bersifat mutlak bagi seluruhnya. Hak tolak itu bersifat mutlak ketika itu untuk ketertiban umum dan juga keselamatan negara. Oke, mungkin itu sekian dari video aku. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata, ada kata kikuknya dalam video aku ini, dalam pemberian materinya, dan mungkin videonya sedikit-sedikit kayak kurang animasi atau gimana nya, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku nyampein materinya ke kalian, terus kalian paham akan materi aku juga. Jadi kita kayak berbagi informasi itu lebih baik daripada informasi itu kita simpan sendiri. Oke. Karena Rasulullah juga pernah memberikan satu quotes ya. Aku akhiri ini itu dengan satu quotes yang dimana ketika kita mempunyai satu ilmu, maka sebaiknya kita kasih tahu ke yang lain tentang ilmu itu. Jadi gunanya kita sama belajar, kita dapat juga ilmunya, orang juga dapat ilmunya, kita dapat pahalanya. Ketika orang itu melakukannya, mereka dapat pahalanya juga. Oke.